Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kita tidak perlu takut dan gentar, sebab Tuhan menyertai kita selama kita mengikuti aturan-aturan Tuhan dengan benar yang ada di dalam dunia ini. Kita sedang berhadapan dengan berbagai macam pergumulan, tentunya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 atau penyakit coronavirus. Jangan lupa 3M, jangan sampai kendor 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun yang bersih dengan air yang mengalir. Disitulah tangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menolong dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah membiarkan saudara berjalan seorang diri. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan pada hari ini dalam waktu yang sangat pendek, sangat sempit ini, tema renungan firman Allah dengan tema satu jalan, one way. Satu jalan, one way. Sekali lagi, satu jalan, one way. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan di dalam setiap kehidupan kita yang mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Bapak Ibu. Baru saja kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Marilah kita berjalan menurut jalan Tuhan. Hanya satu jalan saja untuk kita mencapai menuju ke dalam kerajaan Allah. Di luar itu kita tidak mungkin menemukan jalan lain. Hanya di dalam satu jalan, Yesus Kristuslah jalan. Hari ini Alkitab berkata kepada saudara dan saya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Marilah kita berjalan hanya dalam satu jalan. Jalan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Alkitab berkata adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri dalam jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kecenderungannya apabila kita melakukan hal-hal yang salah di dalam dunia ini, berjalan dalam jalan-jalan yang salah, kita akan menuju kepada kebinasaan. Yesus Kristus adalah jalan. Yesus Kristus adalah roti hidup. Yesus Kristus adalah air hidup. Saya tawarkan pada saudara hari ini, percaya Tuhan Yesus. Yakin Tuhan Yesus akan membantu menolong saudara ketika saudara bergantung dan berharap padanya. Berapa banyak Bapak Ibu, saudara dan saya hari ini yang punya mengalami berbagai macam pergumulan, yang berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan. Percaya saja, apabila saudara tidak berjalan, tidak duduk dalam kumpulan orang-orang berdosa, dan yang tidak menuruti jalan-jalan orang-orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan yang salah, Yesus Kristus menawarkan jalan itu. Hanya satu jalan, one way, one way, one way, for you all. Jesus Christ for you all. Yesus Kristus untuk saudara semua. Dan Yesus Kristus hadir dalam dunia ini, memberikan kebahagiaan, sukacita bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan merayakan celebrate Christmas celebrate. Marilah kita saudara-saudara sekalian
berjalan dalam jalan Tuhan. Hanya satu jalan saja. Saya menawarkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak saudara yang salah jalan, yang saudara pilih banyak jalan, tapi hari ini kutawarkan hanya satu jalan. Jalan itu adalah dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Angkat tangan saudara, dan saya mau berdoa bagi saudara hari ini yang punya pergumulan, punya masalah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Mereka tanda berserah, mereka tanda bergantung padamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah goncangannya dunia ini. Tanganmu Engkau ulurkan bagi kami. Tanganmu Engkau menyapa kami. Tanganmu Engkau memberkati kami. Tanganmu Engkau menolong kami dan mengangkat kami dari kebinasaan, mengangkat kami dari kehancuran, menjadikan kami alat di dalam tanganmu. Bapa yang ada di dalam surga, kalau kami ada yang sakit hari ini, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh, pulih dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah tabib, Yesus Kristus adalah dokter, Yesus Kristus adalah jalan. Hanya satu jalan saja, one way for you all, one way for you all, one way for you all, and God bless you all. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat tinggi-tinggi kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita beribadah dalam waktu yang terbatas karena persoalan COVID-19. Jangan sampai kendor 3M. Mari kita mematuhi, mari kita mentaati, dan mari kita mengikuti. Marilah kita mentaati, dan segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, langsung saya menyampaikan beberapa informasi untuk kita sekalian. Informasi pertama, Gereja Bethel Indonesia Titian Asri beribadah 2 kali. Ibadah pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Bapak Ibu bisa memilih jam-jam ibadah yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia Titian Asri Blok C2 nomor 9 Kota Bekasi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah yang penuh dengan mujizat. Mujizat karena doa. Lalu ibadah-ibadah yang lain dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ada beberapa ibadah-ibadah yang kami lakukan melalui Zoom online, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mendoakan pelayanan Gereja Bethel Indonesia Titian Asri supaya seperti carilah Tuhan maka kamu akan hidup, pergilah menangkan jiwa. Matius 28. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus kita harus tuntaskan. Terima kasih untuk informasi yang pertama ini. Informasi yang kedua untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan tantangankah, persembahan untuk dana pembangunan gerejakah, persembahan diakoniakah, persembahan dana penginjilankah,
persembahan gerakan Rp1.000 semua persembahan Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, dan limpah. Dan sampai jumpa, dan Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara sekalian. Shalom dan shalom.